Kali ini saya mau ke rumahnya teman saya, teman MST ini. Dia itu keluarga seniman sih. Nggak suaminya, nggak istrinya, nggak anaknya. Hebat banget sih. Tapi yang pasti saya hari ini janjiannya sama istrinya. Terus hari ini saya mau perginya nih, dipinjemin mobil sama suami saya. Katanya suruh nyobain. Ya deh, boleh deh, kenapa enggak ya? Oke, siapa teman saya itu? Ikutin saya terus ya. Dadah. Let's go. Bagus ya mobilnya. Ya teman-teman, saya sudah sampai di rumah teman saya. Oke, siapa teman saya itu? Halo, permisi, assalamualaikum. Knock knock. Waalaikumsalam. Ya Allah. Yang penting kita sehat kan. Insya Allah. Yang penting kan ikhtiarnya padahal dia yang cantik. Aku montok sekarang. Kamu sama, aku juga lah sama lah. Ayo masuk. Yeay, teman MST, dia teman aku. Memes. Oke, bagaimana keseruan obrolan aku sama Bimes ini? Bimes. Jangan kemana-mana, ikutin kita ya. Oke. Kamu mau lihat itu foto-foto? Ini malu sih sebenarnya. Malu. Pemirsa, Kan. pemirsa, coba ya ini Teman YouTuber, MST. teman MST. Coba ya, saya jadi apa kedatangan Ibu Maya ini? Lala bisa banget ya. Soalnya tuh ya, lihat Apa? di YouTube-nya. Yang penting produktif, Betul, benar nggak? betul. Mengisi waktunya dengan hal yang positif, Benar, ya benar. kan? Ini ruangan inspirasinya suami dan anak kan? Sebenarnya enggak, dia ada studio sendiri. Ini Ah, cuman kalau main-main bisa. piano mereka, tapi jarang juga sih kita kolaborasi. Kita tuh cuma manggung bareng aja, tapi nggak pernah di rumah main-main gitu jarang. Tapi Bimes bisa main piano? Dulu. Maksudnya asal bisa aja gitu bisa? Pernah les, tapi dulu banget waktu. Ya, hebat lah berarti bisa. Tapi Kalau aku masih- sama sekali nggak tapi bisa. sudah kasih. Lucu banget sih rumahnya. Permisi, maaf ya ngoprek-ngoprek rumah ya. Aduh, rumahnya Lucunya. sederhana aja. Nih, teman MST, kamu harus lihat ya. Tuh kan, dia emang dari muda udah cantik banget. Bisa Emang aja. dia keren Ah, tuh. betul. Saya kayaknya Kebetulan. cuma modus aja biar foto di sini. Dulu tuh zaman-zaman foto iya. Terus kan aduh mesti pasang-pasang foto. Dia pasang foto-foto di sini jadinya. Tapi saya belum update lagi Gak apa-apa lah, seru Karena tau. kan udah ada Instagram. Jadi ya benar udahlah sih. kalau mau ambil Kadang-kadang Instagram. males ya. Banyak Males banget banget cuman- iya foto-foto kita, apalagi dengan teknologi yang semakin mudah kita foto. Kalau dulu kan kita foto 1-2 cukup ya. Begitu kita punya di handphone ya, sudah secanggih kamera yang hebat itu Bener. kan. Jadi banyak. Kayak sekarang semua di eksternal. Ya tapi nggak apa-apa sih, kan memang perlu juga. Asli banget loh rumahnya, asli. Masa sih, Iya. aduh makasih, malu nih. Kayaknya kita boleh duduk. Ayo, kita duduk. Gimana ya, Yuk. Bu? Yang suka ngatur-ngatur rumah? Aku lah. Oh ya. Kayak kadang kan laki juga kadang suka Adi ada cuma yang- warna aja, dia kan sebenarnya udah waktunya ngecat karena hujan mulu. Enggak, aku ngeliatnya seru banget tau. Ini nih lihat, centil banget sampai kayak ginian aja dipikirin loh detailnya loh. Aku tuh ini kan gara-gara tahu daun-daun tanaman gara-gara apa coba? Gara-gara Covid kan kita. Iya. Biasa semua tanaman-tanaman, bukan tanaman sultan itu pokoknya tanaman lah yang ini hijau-hijau. Tulisan abis. Gak apa-apa, oke lah, malah jadi kalau aku bilang sih pandemi ya kita ngelihatnya positif thinking aja ya, diambil hikmahnya. Maksudnya orang tuh jadi makin kreatif loh. Segala Bener. pohon Jadi lah. menemukan bakat yang lain. Iya sih. Iya kan? Iya. Awalnya ya kita juga nggak boleh juga nutup mata sih. Maksudnya banyak yang terseok-seok pun juga banyak gitu loh. Tapi maksudnya aku lagi ngeliat ini asli banget tau. Homey banget loh, asli. Homey sih, tapi kan Iya. maksudnya aku bukan yang mewah. Ini yang suka-suka lukisan gini siapa? Kita kali itu. Cuman kalau sebenarnya kan mesti ngecat bener-bener rumah, cuman kan kita hujan terus kan. Ya jangan nanti nanggung, percuma gitunya.
Ih, Ini terima aku- kasih. Ya ampun. Tuh. Nih. Ini beneran loh, ini ibu rumah tangga yang baik sekali loh, kelihatan kuenya banget dong. loh. Iya, Bimes dong yang sekarang lagi sibuk apa? Aku Apa ya, sih YouTube? sebenarnya sih itu aja sih, kan lagi sama Rumpis, diajak sama 7 bintang. Terus, kita macam Bu RT ngomong biasa. Udah lama ya serius nggak arisan gini Iya, apa kan? berkunjung. Iya benar. Jadi kegiatannya yaitu diajak sama Deddy Dukun, Matri Utami, 7 bintang kan, gantiin Malida sama TCB Di Amerika. di Amerika. Oh. Itu angkatan kamu sebenarnya kan ya? Iya benar. Ya 7 udah, bintang maksudnya lagi mau bikin single lagi atau kan apa? kemarin udah bikin single tahun lalu, Oh, iya, gara-gara iya, pandemi iya. itu yang biarkan dunia tersenyum kembali. Oke. Nah terus sekarang dipecah nih, jadi yang cowok-cowok bikin The Gentleman, yang Deddy Dukun, Faris RM, Mas Mono sama Mas Tony Wenas gabung. Nah terus aku ceweknya kita Rumpis, New Rumpis, jadi Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Sara, Ita sama aku. I Itu see, mau bikin aku pernah lihat single. tuh di vlognya si Yuni juga ada kan Iya. ya. Oh itu seru banget Tapi sih. belum rilis, insya Allah Ah. rilis deh awal. Maksudnya tahun lalu kan semua rilis, terus konser, tapi kan nggak bisa ya udah. Ah. Itu aja sih kegiatannya, sama kemarin kan nyanyi sama 90s. Tapi kamu ya, nyanyi acara sendiri. Ya bukan punya acara sendiri, buat aku sih gini, menyikapi kayak pandemi sekarang ini ya, melihat musisi mulai lagi ada aktivitas, aku ikut seneng loh. Which is kan kayak sekarang kita bicara ya, banyak banget kegiatan yang rasa-rasanya udah Ya. ya kan, pada banyak banget yang vakum gitu. Tapi aku ngikutin meskipun nggak ikutan contribute di sana gitu, kayak tadi cerita Rumpis, terus kayak yang apa yang di DSS itu gitu. Maksud aku, iyalah gitu. Kita harus tetap semangat ya. Habis gimana? Kalau kita terlalu banyak diem pun kan juga malah jadi penyakit tambah banyak datang. Iya kan? Tapi aku surprise loh, maksudnya kamu tuh mau bikin YouTube channel yang musiknya yang spesial, yang musik ya kan, jadi kan apa kan kamu bisa menyanyikan lagu-lagu pencipta lagu, which is yang itu kan itu kontribusi loh, Iya. kontribusi yang besar loh sebenarnya. Ya sebetulnya ya apa sih hal kecil lah yang aku coba lakukan gitu paling enggak. Oke lah itu. Aku sebenarnya juga cita-cita bikin seperti itu, tapi nggak sanggup buat publishernya. Aku bilang ini, waduh publisher ribet, udah deh nggak usah deh. Udah Mayang Sari aja ada. Gitu ya. Ya Cica. alhamdulillah masih ada kesempatan bisa melakukan itulah gitu aja ya. Oke teman MST, itu baru sekelumit cerita aku sama Bimes ya. Baru sedikit aja, banyak banget, luas banget yang kita bahas ya. Oke, bagaimana keseruan ceritanya? Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Ya teman MSC, kita balik lagi ya. Oke, tadi kita lagi bahas nih kesulitan kalau seumpamanya ada konten YouTube yang membuat basicnya adalah musik. Karena jangan sedih, don't be sad gitu, nggak sesimpel yang dilihat, bener Iya, nggak? betul. Gitu, jadi ada banyak banget. Coba ceritakan mungkin ya, Bimes sebagai pakarnya. Aku gitu. gua pakar lah Pernah sebenarnya. mencoba, maksudnya Ya pernah jadi gini, mencoba. aku tuh kan dulu cerita sedikit ya, aku kan punya YouTube channel Memes Adi Saputra tuh tahun 2016. Oke. Udah lama sih, tapi sebenarnya tujuanku cuma buat dokumentasi pribadi aja. Jadi intinya nanti kalau nanti punya anak cucu nanti bisa ngeliat kegiatan aku lah, makanya aku bikin simple, lebih ke vlog gitu. Iya. Tapi dengan era pandemi ini kan tahun 2020 tiba-tiba semua orang bikin Iya. konten YouTube, Yes. which is wow hebat sih. Malah udah ngebalap yang aku cuman ya subscriber baru sedikit banget kan, Iya, tapi iya, itu iya. tapi memang mesti jelas temanya, kayak Mayang kan bikin temanya musik sama temen, itu bagus banget, jadi Thank terkonsep. you. Nah tapi memang dulu saya juga sempet pernah mau bikin yang seperti udah musik diiringin piano atau apa gitu, cuman ternyata Fokusnya di musik gitu ya. cuman ternyata it's not easy. Yes. Karena kan ya ada publisher, Ya. ada agregat ya kayak gitu, yang semacam yang memang kita harus memberikan kontribusi juga ke mereka. Ya jujur sih kalau aku mungkin nggak sanggup kayak Bu Maya. Jadi makanya aku Sebenarnya- salut banget, mesti Thank you. mesti ada orang yang kayak kamu yang Gitu kayak ya? Gitu iyalah. Aduh Bimes, ini sanjungan sekaligus gimana ya, Iya. mau curhat tapi gimana gitu. Jadi teman MST, bener banget seperti yang dibilang sama Bimes ini ya, membuat konten musik itu kita tuh melewati banyak fase gitu, yang ada stepnya tuh mesti ya, kalau kita mau nyanyiin lagu kan kita hanya sebagai penyanyinya Iya. ya, bukan penciptanya. Meskipun seperti yang tadi teman MST yang saya bilang bahwa
saya pernah membawakan lagu yang pernah dibawakannya ya, lagunya Bimes ini. Oh iya. Saya nggak membayar ke Bimes, bayarnya ke pencipta bayarnya ke lagu. penciptanya, karena penciptanya juga punya hak untuk mendapatkan hasil yang pernah dia lakukan gitu. Lewat publisher. Kadang-kadang ada yang langsung kan, Ya. ada yang lewat publisher. Ya, Jadi, kadang-kadang pencipta suka tidak mendaftarkan ya, ke publisher, ada ya. beberapa yang mereka mungkin ragu atau entah nggak mengerti, tapi Hmm. sebagian besar kan semua di publisher. Ya, Jadi mau nggak sekarang. mau, ya Maya mesti bayar. Kalau saya dulu kan record labelnya dulu Aquarius Music ya mesti bayar ke dia kayak gitu. Iya, iya, iya. Sama dong, Bimes kayak aku kan suara lagu kan nggak semuanya ada di cuman di Pelangi semata. Ada yang di Blackboard. Iya. Ada yang di Blackboard, ada yang di mana Aquarius, ada yang di Sony, ada jadi macam-macam lah. Jadi keragaman bermusik itu ya untuk sekarang ini. Tapi intinya teman MST yang aku catat dari pembicaraan aku sama Bimes ini ini adalah apa ya, kalau boleh dibilang hal kecil yang pengen banget aku lakukan. Malah seneng banget nih kalau Bimes bisa masuk di konten aku nyanyi-nyanyi bareng. Iya, ya, ntar gitu. kapan-kapan boleh insya Allah. Kan kita mau kalau musik Indonesia kembali bangkit. Iya. Soalnya kalau nggak kita yang mau begituin, mau bagaimana lagi gitu. Sebenarnya ya tapi kemarin thank you loh udah dinyanyi lagu Janji Hati soal aku seneng tahu lagunya, gayanya keren tahu Mayang gitu. Sari gitu loh. Kan pas lagi Kita pernah nyanyi bareng dong di Brunei pernah. Oh, iya, Di iya, Surabaya show. pernah. Iya, show. iya, iya, Terus iya. di mana lagi ya? Ada di gitu kita pernah show di mana? udah sering lah Lupa kalau deh. sama ini Pokoknya kita pernah satu kita acara off-air. ya, Iya. off-airan Wah, gitu. bukan lagi. Ya ampun, Jadi ya. aku tuh selalu mengagumi dia kan, kalau bicara aja lemah lembut, kalau lagi nyanyi aja lemah lembut ya Allah. Padahal enggak sih sebenarnya. Padahal enggak. Kalau nggak ngebandingin ke aku kan gitu, ya Allah gitu ya, tapi aku pas ngeliatnya tapi keren tahu, aku pas lagi bawain lagu itu gini jadi kalau setiap kali di konten aku tuh bikin musik itu tuh aku harus menyanyikan lagu yang memang aku suka dan yang memang aku pilihan aku, menurut aku ada yang mungkin beberapa orang yang nggak terlalu tahu gitu tapi ini bisa kok jadi lebih bagus gitu. Jadi ada challenge juga di sana. Pokoknya gitu. punya color masing-masing. Ya. Cara interpretasikan lagunya kan juga beda-beda. Iya sih. Makanya aku juga terima kasih banget. Di situ ya, Bimes nggak cuma aku sendiri yang bekerja keras loh, ada tim hebat juga di belakang aku. Karena untuk bikin musiknya aja kan kita mesti cari biar beda dengan si original ya kan, gitu gimana biar orang lebih bisa menikmati. Pokoknya challenge lah. Iya, challenge. Itu Bimes kok jadi ngobrolin soal aku sih? Nggak apa-apa Bimes dong lo dong. justru kan Terus Bimes, aku lagi mau tahu Bimes selain nyanyi dulu kan model juga kan ya? foto model. Oh, foto model. Oke, foto model. Foto model penari. Nah, itu dia. Penari itu kan maksudnya karena masuk di GSP. Suara Mardika. Jadi gini, waktu saya umur 15 tahun, GSP saya sama Suara Mardika? beda. Suara Mardika lebih duluan, lebih yang nggak komersilnya. Kita tuh yang lebih militan. Oh gitu. Kalau GSP udah lebih komersil, dia Oh, lebih lebih junior. belakangan juga. Iya, Oh, lebih juniornya, belakangan. I Jadi see. gini, Sorry. dulu umur 15 tahun aku nyanyi. Nyanyinya nih masih di band sekolah. Oke. Terus nari di Suara Mardika dan nari Bali, dan satu lagi aku foto model. Sebenarnya semua jalannya itu semua hobi. Gitu. Cuman memang waktu bikin album Tanjusan agak terlambat tuh Mayang, karena aku kan baru rilis tahun 94, udah punya anak satu dan nikah. Sementara orang-orang kalau dulu zaman dulu rilis kan masih gadis-gadis, masih rilis sama lagu maksudnya. masih album. Tapi masih oke. Pertama maksudnya- banget apa sih yang terlanjur saya? Saya 94. Bukan Terlambat, maksudnya kan, maksudnya saat itu. terlambat karir nyanyinya. Ah. Orang-orang kan mesti aku 80s kali ya, kan seumuran 80s. Iya. Cuman ya dulu kan keluargaku suruh aku sekolah, jadi aku ya udah boleh nyanyi hobi-hobi aja. Terus, makanya itu terlambat sebenarnya. Tapi ya oke Enggak lah. sih, kalau menurut aku sih nggak terlambat lah. Ya mungkin memang udah jalannya gitu ya. Iya, Tapi kan iya. udah punya anak tuh satu. Iya, Makanya umur jadi- berapa waktu itu berarti? Udah 30, telat lah, orang-orang mau umur belasan ya. Kamu pas bikin rilis album. Oh, rilis album yang mana? Pertama banget. Pertama banget Pasti itu tahun. 15 tahun deh. Kayaknya sih Ya segitu kan, iya rata-rata sih. gitu. Untung badannya masih kayak gadis ya. Jadi agak Iya tertipu banget orang. sih. Iya banget Iya sih. kan? Jadi Iya, orang oke banyak yang banget. nggak tahu aku. Oke banget loh. Iya benar, setuju banget sih. Kalau dia bilang badannya masih kayak gadis emang beneran. Dulu. Sekarang juga kayak gadis. Enggak. Ini dong masih gadis. Loh, Bimes Tapi beneran langsing. Gimana sih jaganya nggak doyan makan ya? makan, nggak makan pingsan nanti Makan. makan. Cuman ya kan kita harus bisa memaintain Iya, betul. Itu sama normal aja kok.
Terus apa kabar Kevin sama Tristan juga kan? Kevin kan udah nikah kemarin September kan. Iya. Akhirnya dengan 5 kali diundur itu, akhirnya nikah juga. Tapi dengan suasana pandemi, jadi kita nggak ngundang. Karena cuma boleh 100 kan. Iya. Jadi cuma bener-bener kakak beradik. Gak apa-apa sih. Sama. Terus Itu baru udah akad ada nikah kabar-kabar. Belum, dia bilang paling cepat akhir tahun, dia bilang gitu. Mau aku juga udah pengen, aduh udah umur segini ya, pengen cucu juga ternyata. Soalnya kan tinggal berdua kan di Iya rumah sih, ini, iya ya bener lo banget. lagi lo lagi. Iya ya. Iya ya. Iya. Nengok lo lagi. Iya. Terus Tapi kan seru kan, jadi romantis, jadi kan Iya. kayak pacaran lagi. Iya. Dua-duanya kan. tapi tetap harus Pacaran ada dengan umur yang beda gitu ya. bener. dong. Aduh ada ruang sendiri juga yang ruangan me time-nya ada. Ah. Kalau Tristan kan juga dia kan baru lulus, untung dia lulus sarjanya 2019. Jadi dia udah sempat wisuda. Oke. Nah, tapi kemudian dia mulai bikin band juga, terus dia ngeluarin album, udah rilis, tour namanya Mantra Kultura bandnya. Terus toto Covid kan. Nah, jadi dia sekarang jualan. Dia Jualan apa? Jualan macam-macam, jualan buah, jualan bibit tanaman, jualan oke. susu, jualan makanan sama teman-teman dia berpartner berlima. Tapi alhamdulillah karena sekolahnya juga bisnis kan. Jadi pokoknya ada yang ngerjain lah. Ya, ya, pokoknya. ya, ya. Anakku tuh itu ya apa pedagang semua. Tapi pedagang nggak dan apa-apa musisi. Iya 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 bagus lah. Ya, pokoknya Kadang-kadang ada kegiatan. musisi itu juga nggak bisa berdagang loh. Iya. Bener. Seniman ya. Iya. Pekerja seni. Ya pekerja seni itu kadang-kadang dia tidak bisa berdagang. Meaning is gitu. Ya seniman tuh kadang-kadang lebih kepada apa ya? Nggak tahu Bima setuju atau enggak. Kalau aku ngelihatnya kalau seniman itu kan dia kaku dengan idealisnya dia. Jadi dia nggak memikirkan bisnisnya. Kita bicara bisnis kan berarti dagang ya. Tapi kalau musisi yang sudah pandai berdagang, nah sepertinya ya memang apa-apa itu nggak cuma jadi musisi doang sih. Iya. Ya kita hidup itu kita harus bisa menyiasati hidup. Paling tidak gini, kalau kita mau survive ya kita harus berani out of the box dari apa yang benar Iya, nggak? benar. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi At memang least generasi berani mencoba. generasi tahun 80-an mas 90-an beda sih sama zamannya Kevin ya. True, Kalau iya. zamannya Kevin udah lebih ya mereka berbisnis juga, Iya, bermusik juga gitu. kayaknya Apalagi start Tristan. dari situ ya. Zamannya Kevin. Kalau zaman 80 90 kan enggak kan, lebih bener-bener real gitu, real Iya, penyanyi, seniman, musician iya. gitu kan gitu. Kayaknya dengan Tapi eranya posisi- juga mendukung kan, kayak penjualan Tapi benar CD, juga penjualan sih. kaset. Yes. Terus Sama. dari show, konser udah cukup gitu. Iya, Kalau benar. sampai nggak ada waktu buat berdagang kan Iya sih, sebenarnya ya benar kan juga. gitu. Karena kita udah didagangin ya, say. Nah iya dong, Iya, kita iya. rekaman dalam bentuk kaset pada saat itu, Benar, dalam benar. bentuk CD Terus saat itu orang gitu menanti-nanti, kan. TV Iya. menanti-nanti, radio menanti. Jadi alhamdulillah sih waktu itu kita mengalami masa-masa itu. Iya sih. Ya sekarang dengan keadaan Covid gini ya memang kayak sekarang eranya Tristan ya anak saya. Kayaknya nggak cuma Covid deh. Ini kayaknya sudah di era tahun 2000-an sih. Iya. Ya kan? Iya, Bukan betul. 2000, sorry. Sejak zaman Dari- digital lah. Ya, digital kita Udah. mulai ada ya kayaknya ya. Udah kita masa peralihan sempat ya tahun 90-an ya dari kaset ke CD. Iya. Zamannya Kevin tuh udah era RBT. Hmm. RBT sama digital total, Iya. digital platform. Sekarang digital platform dan streaming. Ya kan? Jadi Iya. memang ya begitulah kadang-kadang sekarang ya nyari uangnya kan nggak bisa konser juga akhirnya mereka sih. ya mesti survive ya. Ya, Ya udah. ya jadi artinya lebih ngegali mereka lebih kreatif menurut Betul, aku sih. betul. Makanya aku bilang salut loh sama si Kevin sama Tristan. Oke loh. Ya alhamdulillah sih ya kita ngajarin dia supaya punya mental pekerja keras sih soalnya kan biar gimana kan anak laki gitu Ya. jadi memang udah Yang manjain anak dua laki itu siapa sih? Mas Adi apa? ya manja-manja manja sih dua-duanya tapi kita ini sih ya sama sih ya. Aku melihatnya sih kayak teman banget. Soalnya seru dari banget. muda dari teenager tuh kita udah ngajarin dia ngobrolnya tuh kayak teman. Nanti kan kamu juga mikir Iya, iya, gitu aku juga begitu Lagi sih. sendiri ya. Mhm. Soalnya kan nggak mau nanti berjarak gitu. Kalau misalnya nanti dia malah curhat ke orang lain atau dia nanti takutnya kabur atau apa Iya, namanya iya, dulu iya. lagi teenager ya. Iya benar-benar. Kalau sekarang dia curhatnya ke kita gitu. Sampai sekarang. apa aja tuh? Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Dulu waktu masih di rumah ini, masing-masing kan sibuk dengan kegiatannya dengan teman-teman dengan sekolahnya. Tapi kita ada satu waktu yang duduk bersama di meja, jam makan siang atau jam makan malam, kita ngobrol di situ. Kita dengerin curhatnya, Keren. dengerin keluhan-keluhannya, terus kita kasih nasihat. Ya kayak gitulah, semacam kayak gitu. Udah kebiasaan sih. Satu hal teman MST, asal teman MST tahu ya, bonding dengan keluarga itu sangat mungkin sekali dilakukan. Dan satu tempat itu kalau semua Bimes bilang adalah di meja makan, itu tiada lain tiada bukan. Artinya kedua orang tua dan anaknya komunikasinya
hebat. Amin, amin. Oke teman Meste, nanti kita balik lagi ya dengan obrolan yang lain. Jangan kemana-mana. Asik, aku ditawarin jajan. Aku nyobain ini boleh ya? Boleh dong. Terus, Bimes, mari kita lanjutkan lagi obrolan kita. Iya. Oke, kan sekarang Bimes sama Mas Adi itu beda berapa tahun? Beda 6 tahun. Oke. Ketemunya sama Mas Adi pertama di mana? Aku ketemunya dulu festival band SMA. Aku anak band SMA kan. Terus Adi tuh udah lulus, udah jadi musician, udah bikin albumnya Krisya, albumnya Vina, albumnya Utha Likumahawa. Terus pemain drumnya artis waktu itu ya. musician lah. Musician. Nah, terus kan artis juga. Artis. Terus yang main drum di grup band aku, adiknya Mas Adi, terus dia bilang, gimana kalau kita minta konsultasi, kan kita mau festival band nih, zaman dulu kan festival jazz band antar sekolah dulu kan lagi di situ. Iya, seru banget ya. Jazz gitu ya. kan. Nah, terus festivalnya juga di JCC loh zaman dulu. Nah, terus kayak gitu. Oh ya? Keren banget. Kan di Jakarta gitu dulu. Terus mau nggak kakak gue aja yang ngasih nasihat gini gitu. Ya boleh, kita bilang oke boleh juga tuh ADMS. Ya itu pertama kali gue kenal. Aku masih pakai seragam sekolah, masih bawa matahari, Terus dia gimana? Langsung yang ini? Enggak sih, cuman dia kan pemalu Mas Adi gitu. Jadi ya cuman aku udah tahu dia karena udah berkarya banyak kan. Jadi aku udah tahu CLR, dia tahu Prambors, terus Pinang nih aransemennya bagus loh dia nih gitu. Jadi aku cuma tahu sebatas cuma aransemen. Orangnya belum kenal itu. Habis itu langsung lanjut karena sesama alumni SMA 3, jadi beberapa kali acara reunian, isi acara ya aku sebagai anak band, Mas Adi sebagai alumni. Ya udah akhirnya dia sering ketemu backstage itu. Ngobrol gitu terus udah akhirnya pacaran. Berapa lama sih pacaran? Pacaran lama juga sih 5 tahun. Lama. Cuman aku kan dulu sekolah ya, karena aku nggak boleh nyanyi. Tapi kan kita kalau mau bicara zaman dulu pacaran lama kita nggak pernah worried ya, nggak pernah pusing ya. Ya itulah. Maksudnya hubungan lama gitu mikirnya nggak yang janjian juga kan jam dulu kita pakai telepon yang kabel ya. Masih ngalamin dong kamu? Ngalamin. Kita kan generasi baby boomers ya. Jadi masih yang gini kalau janji jam 7 ya jam 7 datang. On time. Pasti, ya. Jam 8. Kalau sekarang kan kadang ono ini kadang-kadang ya macet atau apa atau orang ngelak WA. Oh dulu kan bener-bener udah kadang-kadang pikir gila juga ya zaman dulu kita ya janjian kan tiba-tiba mau kemana mau telepon begitu. Terus kalau seumpamanya masih pakai apa? Kalau mau surat-suratan pakai telegram, ya kan? Pakai surat, pakai rapor, rada-rada. Ya iya kayak friends aja kalau suka kasih surat kan. Nunggu sebulan. Terus dia bawain perantau berharap dia balas ini kita ya kan? Kita ngalamin dulu pakai postcard ya. Iya tuh sahabat MST. Jadi kita dulu pakai postcard foto kita terus kita kasih perangko dan kadang-kadang kalau aku tumpukin dulu sampai sebulan baru kita kirim soalnya nggak sempat. Sudah so sibuk kan dia. Iya sibuk banget sama tuh aku juga begitu kok zaman dulu. Artinya teman MST apa yang kita bahas ini, umurnya kita lagi lucu-lucu banget kan? Tapi yang penting berjiwa muda dan sehat. Itu yang paling penting, ya benar banget, iya. Kan orang tampilan Ibu Mayang ini. Kita saling memuji nggak tuh? Loh tapi bener loh, Bimes awet muda loh. Dari zaman aku dulu ngelihatnya sekarang ini kalau kita bicara muka ya kalaupun kita dengan umur segini ada perubahan ya pastilah ya. Adalah gitu. perut banyak juga. Kan kalaupun kita dibilang menolak tua, ya siapa yang nggak mau menolak? Semua age juga. gracefully. Iya, bener banget. Yang penting kan kita nggak berlebihan. Ya, betul. Mau nggak menolak tua tapi dengan cara yang wajar aja deh. Tapi kalaupun ada yang mau seperti itu ya nggak apa-apa, biarin aja mereka kok. Urusan mereka. Iya betul banget. Satu hal nih Bimes, aku tuh terus terang aja ya, sampai sekarang aku tuh masih yang mikirnya gini, gila luar biasa banget ya, aku hanya membawakan lagunya Bimes, tapi Bimes itu mengapresiasinya tuh dengan luar biasa di Instagram aku, terus di YouTube gitu, terus yang kayaknya apa ya, aku seneng aja gitu, kayaknya Bimes tuh tulus banget gitu support ya, memang orang kepengen maju, gue seneng kalau lihat orang maju gitu. Kalau semuanya ada orang yang pengen berkembang, gue seneng support orang yang mau berkembang. Gak peres, kan kita bisa rasain ya orang puji peres atau enggak. Tapi aku senang loh lihat Kiran udah ini jadi cantik. Ya udah kayak temen ya. Iyalah. Tapi dia jadi nyanyi sama kamu. Enggak, dia sendiri aja. Memang mau.
Ya sama aja kan Tristan sama si Tristan sama Kevin nggak mau nyanyi. Bukan, maksudnya Musik, bisa main iya. musik, masa dia yang ngajarin Enggak, atau dia kita ngeliat? lesin. Oh, tapi Kita nggak, dulu kan nggak ada waktu dan kita nggak mau ngajarin. Emang rencananya kita nggak mau bikin dia jadi musisi. Oh, sama, aku juga nggak Jadi pernah ya dia berencana. mau ya udah malah sekarang jadi musisi kan, ya Ah. udah gitu. Tapi maksudnya awalnya memang malah dilesin? Les piano. Oh. 3,5 tahun memang startnya. Tapi siapa yang manggil guru les ya? Bimes atau Ke Mas Adi? sekolahan. Kita kan dulu sibuk nyanyi, main. Iya, benar. Mas Adi sibuk konser. Iya, benar. Nggak ada waktu. Kalau ngajarin juga pasti galak. Tapi mereka yang mau atau memang orang tua yang punya inisiatif? Kita yang oke. jadi soalnya gini loh, kan musik itu kan sebenarnya bagus untuk kecerdasan Motorik, emosi, betul. kecerdasan keseimbangan kepekaan rasa. Yes. Jadi itu supaya juga dia ngelihat kita di lingkungan musik kan. Supaya dia juga ngerti, paham. Tapi nggak untuk jadi seorang musisi. Akhirnya finally mereka jadi musisi, ya itu pilihan mereka kan. Iya sih. Tuh teman MST, percaya atau enggak? Jadi kalau semuanya orang yang suka bermusik rata-rata awet muda. Iya. Jadi kalau teman MST mau awet muda, ayo silakan nyanyi-nyanyi. Iya. Kalau mau nyanyi, cek channel YouTube-nya Mengsari Official. Oke, tetap loh ya. Iya. Mampir juga dong ke channel aku. Apa? Ya Memes Adi Saputra. Tuh, Memes Adi Saputra, di subscribe ya, di Iya. like juga, di share juga tuh. Oke teman MST, itu tadi obrolan saya sama Bimes ya, seru banget ya. Sebelum saya pamit, jangan lupa subscribe, like, and share juga komen. Oke, sampai ketemu Sampai jumpa. di obrolan teman MST yang akan datang. Sampai ketemu, sampai Terima jumpa. kasih. Muah. Salam sehat, bye bye. Sehat selalu. Thank you Bimes. Ayo dong, Gimana dicoba ya? Iya dong, silakan.